Di sini saya akan berdiskusi dengan rekan guru, dengan Ibu Heni. Kami akan membahas sebuah kasus ya yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari, dan saya akan meminta pendapat dari Ibu Heni tentang bagaimana kita mau menyikapi sebuah kasus yang dihadapi di sekolah. Baik, kita akan mulai. Selamat pagi Bu Heni. Iya, selamat pagi Bu. Apa kabar Ibu, sehat? Sehat. Iya. Tadi saya melihat schedule kita sama-sama hari ini les kosong kita ya Bu ya. Iya. Baik, di sini saya sengaja mau mengajak Ibu Heni, kita mau mencoba berdiskusi. Kebetulan Bu, kami ada tugas dari guru penggerak tentang suatu kasus yang mau dibahas ya. Dan saya harap kita bisa sama-sama mendiskusikannya untuk solusi apa yang bisa kita dapatkan dalam menyelesaikan kasus ini ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Saya sebelumnya akan memberitahu kasusnya apa. Di sini ada seorang guru namanya Pak Budiman. Dia merupakan guru pelajaran matematika di SMP Karunia. Pak Budiman ini dikenal sebagai guru yang rajin, guru yang ramah, yang penyabar, sehingga banyak anak-anak murid yang suka dengan Pak Budiman ini. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar pada jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba ada salah seorang orang tua dari murid kelas 8A, muridnya yang bernama Abdul. Nah, dari depan pintu kelas 8A. Lalu Pak Abdul datang, kemudian Bapak Abdul bernama Pak Anwar ya. Pak Abdul datang lalu mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil nama Abdul supaya Abdulnya segera pulang untuk bisa membantu Pak Abdul, karena kebetulan Pak Abdul akan panen ikan di tambaknya. Sontak aja Pak Budiman langsung merasa kaget, bahkan dia terkejut. Gitu juga dengan anak-anak murid yang lainnya, semuanya terkejut dengan kedatangan dari Pak Anwar ini. Lalu Abdul, dia ketakutan, kemudian dia menangis lalu bersembunyi di pojok kelas sambil dia berteriak, saya nggak mau pulang Pak, saya nggak mau pulang, seperti itu. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, apalah yang akan dilakukan bila kita berada di posisi Pak Budi? Ini kasusnya ya Bu ya. Baik, dari kasus yang ada ini tentang kasus Pak Budi, kira-kira menurut Ibu Heni lah, bagaimanalah tanggapan Ibu dengan sikap dari orang tua Abdul, dalam hal ini Bapak Anwar, terhadap masalah ini? Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu? Orang tuanya dari anak kita ya, anak yang bernama Abdul, Pak Anwar. Iya. Kalau menurut saya sih Bu ya, itu kayaknya Bapak itu kurang etika ya. Datang ke sekolah tiba-tiba gitu ya, itu kan pada pas jam sekolah ya. Iya, jam pelajaran jam pertama. Iya. Dia datang ke sekolah bawa parang, berteriak-teriak. Menurut saya Bapak itu seperti orang yang kurang etika lah. Dia itu datang ke sekolah menjerit, terus mungkin dia itu dibilangnya kayak mana ya, kurang pemahaman lah. Itu di sekolah itu harusnya dia itu ngapain, kok dibuatnya kayak gitu. Kalau bisa memang harus dipanggil lah dulu itu ke sekolah, terus dibicarakan dengan baik sama dia. Iya. Biar dia itu agak mengertilah sedikit bagaimana bertata krama di lingkungan sekolah. Iya. Karena kan gak enak dilihat sama anak-anak yang lain ya. Iya, benar. Dilihat sama guru terutama. Dan gimana nanti sikap anak-anak atau teman-teman sekelas si Anwar tadi. Iya, apalagi itu pada saat jam pelajaran ya Bu ya. Bapaknya datang langsung membawa parang sambil berteriak-teriak memanggil anaknya, pasti kan membuat suasana heboh di sekolah itu ya Bu ya. Pasti kan membuat anak-anak juga takut, apalagi Pak Budi sampai terkejut Pak Budiman dengan kedatangan orang tua itu ya Pak ya Bu ya. Iya. Nah, kalau menurut Ibu lah, kenapa lah Ibu bisa berpendapat seperti itu? Sampai Ibu bilang tadi tidak beretika ya sikap dari Pak Budiman, Pak Anwar tadi. Ya saya langsung memang berpikiran seperti itu. Karena kalau kita sebagai orang tua, tidak mungkin dong kita melakukan hal seperti itu. Iya, Sedangkan kan kita tahu kalau anak kita sekolah, itu memang
tugas dia untuk belajar. Iya. Kita tidak mungkin datang ke sekolah udah tahu kita belajar untuk memanggil dia, untuk mengajak dia bekerja bersama, Iya. mengerjakan apa yang kita kerjakan. Tapi kalau sudah pulang sekolah tadi bisa lah ya, dia menyuruh anak tadi, ayo bantu ayah, kita panen ikan, Iya. seperti itu. Iya, apalagi suasananya suasana masih sekolah, Iya, masih ya, jam segar sekolah. lah. Memang seharusnya tugas si anak itu ya datang ke sekolah itu belajar ya kan, bukan? Iya benar, Heeh. memang harus belajar. Jadi dia pun tidak merasa, ada ayahnya tiba-tiba datang ke sekolah seperti itu, dengan membawa parang, raut wajahnya seperti itu dan berteriak. Ya itu memang kurang lah, sangat-sangat jauh lah dari yang kita harapkan, kita sebagai orang tua bisa bersikap seperti itu. Walaupun mungkin tujuan si orang tua kepingin anaknya supaya membantu, harusnya bukan jam sekolah ya, Iya, Bu, ya? harusnya bukan jam sekolah, Bukan dia jam harus sekolah. bisa memanfaatkan waktu. Karena sepulang sekolah masih banyak lagi waktu anak di rumah untuk membantu dia. Iya, benar sekali, Bu. Nah, dari apa yang Ibu lakukan dari pernyataan itu tadi, apalah yang Ibu lakukan sebagai rekan kerja Pak Budiman dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh murid itu tadi? Saya sebagai rekan kerjanya, Iya. saya akan mengatakan sama Bapak Budiman tadi agar memanggil Bapak Anwar. Itu khusus panggilan dibuat sama dia. Jadi kita harus bertemu, berdiskusi dan bermusyawarah. Bagaimana kita bersikap di sekolah, bagaimana kita orang tua itu harus bagaimana lah sikap kita terhadap anak. Dan satu yang harus kita ingat itu, anak itu harus bisa lebih dari kita. Kalau bisa profesinya jangan sama. Kita menyekolahkan anak tujuannya untuk apa? Supaya dia kan lebih pintar, lebih cerdas, supaya bisa lebih lagi di atas kita. Kalau kita tadi sudah jadi petani ikan, peternak ikan dia, nah bisa lah kan nanti anaknya dirubah dia, entah jadi tokenya. Jadi dia harusnya menyemangati anaknya, bukan seperti itu cara dia. Jadi memang harusnya dipanggil bersama dulu lah, didiskusikan kayak mana nanti kelangsungan anak ini di sekolah, supaya lebih baik lagi. Kan malu dia nanti jadi dibully, bahan ejekan. Iya. Berarti menurut Ibu kita harus panggil dulu nanti orang Iya, tuanya. harus panggil lah. Kita duduk bersama, berdiskusi kepada si orang tua tadi ya, Iya, tentang harus bagaimana etika yang benar, bagaimana supaya bisa membuat si anak ini tidak jadi ketakutan seperti Iya. itu tadi ya, Bu ya. Iya, karena bukan cuma anak yang tadi yang ketakutan, satu kelasnya pasti juga ketakutan, karena mungkin mereka kan punya orang tua yang berbeda-beda kan. Ya, orang tuanya rupanya seperti ini, kan seperti itu pendapat teman-teman yang lain. Iya, benar ya. Berarti harus melalui diskusi supaya kita bisa mempunyai si orang tua tadi, kita berikan pemahaman ya, Bu Iya. ya. Nah, kalau begitu menurut Ibu bagaimanalah pendapat Ibu tentang orang tua anak itu tadi, Bu? Kalau dikatakan nanti berarti dia kayaknya mendidik anak itu kejam. Kejam. Iya. Kalau menyuruh berarti dia itu sistemnya maksa. Karena dari sikap dia di sekolah aja dia udah berani seperti itu. Berarti di rumah mungkin lebih dari situ. Kalau saya pikirkan. Berarti mental anak ini pastinya lemah ya, mentalnya ini nggak kuat. Karena dia udah menangis di sekolah, berarti kalau di rumah mungkin udah dipukul kerasa. Iya, Bu ya. Apalagi tadi dengan keberanian si bapaknya tadi, Pak Anwar tadi mengacungkan parang sambil berteriak-teriak memanggil Abdul ya, supaya pulang ikut panen ikan di tambak ya. Berarti kan si ayahnya tadi ada sifat seperti memaksa ya si anak tadi supaya segera pulang seperti itu ya, Bu ya. Padahal masih jam sekolah ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih buat waktunya yang sudah Ibu berikan kepada kita untuk bisa membahas masalah ini tadi, yang semoga pembahasan kita ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih ya Ibu. Oke.